ta'lim minal anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral hadirat rahimakumullah. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan pada para pengikutnya. Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih dulu kepada Soimah sebagai pimpinan acara pada hari ini yang telah memberikan kesempatan waktu. Insya Allah mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini di kitab Bidayatul Muqtadi halaman 44 sekarang itu, dan pada sama tengah doa dan permulaan doa itu ya kalau nggak salah ya. Terima kasih buat ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah nambah nih jamaahnya. Siapa? Mama apa? Mama Faiz, siapa namanya? Maliha, lupa sih. Lupa mulu ibu ya, Maliha. Alhamdulillah, mudah-mudahan betah ya. Betah nggak betah dirasa-rasain aja ya. Kalau di sini memang ibu-ibunya dikit, udah dikit tambah dikit ya. Jadi biar pada istiqomah, biar pada betah di sini. Insya Allah mudah-mudahan lama-lama juga betah. Kepada ibu-ibu yang udah lama, jangan diusilin, jangan digalakin, biar dia tetap betah ya. Jadi alhamdulillah sih kalau yang udah mah pada nggak diusil-usilin yang baru ya. Terima kasih sama Ibu Mama Syafiq yang udah terus ngegubrak-gubrak ibu-ibu di WA-nya. Pahalanya gede Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Ini kemarin udah doa. Sekarang kita lanjut. Dan pada sama tengah doa dan permulaan doa. Dan gini nih, dan sunnah mengucap Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kemudian daripada alhamdulillah itu, dan pada sama tengah doa dan permulaan doa dan sunnah keluar. Dah sampai situ dulu. Jadi kita adab doa itu awalnya baca alhamdulillah, terus Allahumma sholli. Kemudian pas akhir juga adabnya ditutup pakai wasallallahu, pakai walhamdulillah. Jadi jangan langsung robbana. Jadi adabnya supaya jangan terkesan songong, puji dulu Allah, puji dulu Nabi, ya baru minta. Juga bukan sekedar di awal, tapi juga akhiri dengan sholawat dan hamdalah. Itu akan menambah kekuatan kita untuk mendapatkan ijabah dari Allah. Kalau langsung robbana itu namanya kita langsung minta. Jadi kurang, kalau ibarat adabnya su'ul adab, kurang adabnya. Kalau kita doa robbana atina fid dunya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Paling buru-buru nih misalnya nih, langsung angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Dah, segitu doang. Itu namanya songong. Jadi alhamdulillah dulu. Alhamdulillah paling pendek alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Agak panjang. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi kalau bisa diapalin nih ya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Itu adalah hamdalahnya yang disenengin banget sama Sayyidatuna Aisyah. Jadi Sayyidatuna Aisyah tuh seneng banget baca hamdalah yang kayak gini. La nuhsi tsana'an 'alaika. Ya tidak la nuhsi itu tidak terkirakan puji-pujianku kepadamu ya Allah. Jadi benar-benar pada saat itu kita sedang memuji Allah yang tidak henti-hentinya, yang tidak terkirakan kita puji. Jadi Allah itu senang banget mendapatkan pujian dari kita. Jadi kalau kita jarang-jarang memuji Allah itu ya Allah, Allah. Sebetulnya buat Allah nggak merasa rugi. Kita nggak memuji Allah pun, tapi Allah senang gitu. Allah senang, karena Allah senang maka Allah akan memberikan pahalanya yang sangat besar kepada kita dengan kita memuji Allah. Apalagi alhamdulillah itu kita baca ketika kita mau berdoa, makanya Allah akan terima doa kita. Terus salawat kita kepada Nabi. Kenapa kita bersolawat kepada Nabi? Kita dapat taufik hidayah. Kita bisa melaksanakan syariat Allah dari mana? Kalau bukan dari Nabi. Tanda terima kasih kita kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, maka kita harus bersolawat. Jadi kalau kita bersolawat, pasti ya hadisnya tuh paling dekat nanti pada hari kiamat denganku, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada. Jadi kalau kita pengen deket sama Nabi, maka kita suruh banyak sholawat. Jadi jangan maleha, Mama Gina baca sholawatnya jangan cuma lagi latihan, jangan cuma lagi tampil, tapi juga kesehariannya dia banyak baca sholawat. Bukan cuma dia doang, kita juga maksudnya ya. Allahumma sholli ini banyak kan ya. Yang paling pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu jadi awal kita doa, baca sholawat, baca hamdalah, baca sholawat, mengakhiri doa, baca sholawat, hamdalah. Jadi kalau di awal kita hamdalah dulu baru sholawat. Kalau di akhir salawat dulu baru wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sunnah imam dan sunnah ketemu. Ketemu enggak? Belum ketemu. Halaman 44, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dari bawah. Dan sunnah keluar imam. Udah. Ketemu. Dan sunnah keluar imam atau yang sembah yang seorang dirinya. Udah belum? Udah. Dan sunnah keluar imam atau yang sembah yang seorang dirinya. Kemudian daripada salam dan selesai daripada segala zikir dan doa, jika tiada di sana perempuan atau khunsa tahu? Banci. Khunsa. Kalau unsa perempuan, kalau khunsa banci. Banci itu laki perempuan, antara laki dan perempuan. Ya, banci. Maka jika ada di sana perempuan atau khunsa, maka ia menanti hingga keluar perempuan dan khunsa. Dan hendaklah makmum itu menanti hingga keluar imamnya. Dan makruh keluar makmum dahulu daripada imamnya. Ulang ya.
Mana tadi? Dan sunnah keluar imam atau yang sembahyang seorang dirinya. Seorang diri maksudnya nggak berjamaah. Ya, jadi si imam disunahkan keluarnya kapan nih? Setelah kan udah sholat. Terus udah sholat, selesai salam, kemudian dikiran, kemudian doa, udah selesai nih. Udah selesai zikir, udah selesai doa. Kalau di sana nggak ada perempuan, nggak ada khunsa, nggak ada banci, maka jika maka jika ada di sana perempuan atau khunsa, maka ia menanti hingga keluar perempuan dan khunsa, dan hendaklah udah. Jadi ibu-ibu, ini keluar nih Bu. Jadi imam dan juga orang yang sholat sendiri dianjurkan supaya kalau sholat itu zikir maksudnya. Jadi jangan langsung assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi lantas jalan. Jadi disunahkan suruh habis sholat zikir walaupun pendek. Nah, nanti baik sendiri maupun dia jadi imam. Kalau kemarin kan kita bahasannya kalau jadi imam doa zikirnya biar kencengan. Kalau sendiri nggak usah kencang-kencang. Kalau lagi sholat sendiri nih nggak usah kencang-kencang. Kalau sholat berjamaah imamnya biar kencengan. Kenapa? Karena biar bisa diikuti sama makmum yang di belakang. Kasian. Dan jangan cepet-cepet si imam bacanya. Jadi biar kenceng supaya ini yang nggak bisa si makmum bisa ngikutin. Jadi lama-lama karena ngikutin jadi apal. Kayak ibu-ibu coba Yasin, apal nggak? Kagak apal tadinya. Tapi pas giliran keseringan ikutin bacaan orang, emang kita Yasin ngapalin sengaja-ngaja? Enggak ada deh kayaknya tuh yang rajin-rajinan ngapal di rumah Yasin. Ya, tapi pas giliran udah kelamaan kita hadir di majelis taklim, ngedengar di mana-mana Yasin, akhirnya alhamdulillah apal tuh. Demikian juga coba kalau orang yang nggak pernah sholat berjamaah, nggak tahu tuh rentetan habis istighfar baca la ilaha illallah, habis la ilaha illallah baca apa? Allahumma ajirni minan nar, habis Allahumma ajirni minan nar baca Allahumma antas salam, terus habis Allahumma antas salam baca subhanallah, terus baca alhamdulillah, terus baca Allahu akbar. Kagak bisa dia. Kenapa? Karena nggak pernah ikut berjamaah. Kenapa kita bisa? Karena ikut berjamaah. Ya Allah, ibu waktu pergi haji apa pergi umrah ya, itu ada ibu-ibu, Bu, itu ibu beli tasbih buat apa? Kayak begitu. Ada orang yang pergi haji nanya beli tasbih buat apaan? Terus nanti kalau beli tasbih mau diapain itu tasbihnya? Ada tuh ya Allah, kayak begitu tuh orang sampai nggak tahu tasbih itu fungsinya buat apa. Kalau kita tahu nggak tasbih fungsinya? Nih tasbih nih, kan kita punya banyak tasbih. Kira-kira kita kalau itu sering kita pakai itu tasbih, berani nggak kita tendang-tendang? Enggak, kita nggak berani tendang-tendang. Lain, walaupun karena memang tasbih itu kesannya buat nilai ibadah ya. Walaupun itu baru nggak pernah dipakai sama kita, kayaknya kita mau tendang-tendang nggak berani deh. Ya, apalagi kalau yang tasbih udah biasa, itu bisa-bisa udah ada isinya itu Bu tasbih. Ya, jadi kenapa sampai dia pakai nanya buat apa tasbih, terus nanti apa yang kita baca? Itu berarti dia nggak kenal sama yang namanya tasbih. Jadi makanya kasihan kalau kayak begitu. Jadi alhamdulillah kita dari kecil udah dibiasain kayak begitu. Nah, supaya apa? Supaya si imam kencang biar kedengaran sama yang di belakang. Jadi kalau si imam pelan-pelan, akhirnya nggak salah, si makmum ninggalin. Nah kan nanti itu kan bahasannya di bawah, si makmum makruh keluar mendahului imam. Kalau nggak ada uzur, gitu. Nah sekarang lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri supaya disunahkan baca zikir dan baca doa.
Nah, sekarang keluar nih. Orang yang berjamaah, siapa dulu yang keluar? Lihat dulu. Ya. Kalau di situ ada perempuan, ada banci, tunggu, jangan dulu si laki-laki keluar. Duluin yang keluar adalah perempuan. Maka ia menanti hingga keluar perempuan dan hunsa. Jadi yang keluar perempuan, pantes ibu-ibu. Pantes ya. Kan gini. Kalau ibu kan suka ngajak ibu-ibu, Bu, jangan keluar dulu. Kan kita kan lagi baca ya tawabutub alaina, ya tawabutub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Itu kan lagi baca doa kita. Baru menghabisin doa. Kok pakai ibu-ibu keluar? Oh, mungkin dari sini nih. Menghindar jangan sampai bareng sama bapak-bapak. Jadi keluar duluan nih ibu-ibu. Kalau ibu perhatiin pas deh, pas giliran ya tawaf tuh pada keluar. Akhirnya saya lihat di sini, terus ngikutin ibu. Pas giliran ibu bilang jangan keluar, habisin dulu. Makanya pas giliran kan bapak-bapak kan salaman nih, udah kita salamannya jangan lama-lama langsung pulang. Jadi ya mestinya sih pada ngerti juga bapak-bapak jangan dulu buru-buru pulang kalau ibu-ibu belum pulang. Jadi jangan supaya apa? Supaya jangan sampai bareng nih antara laki-laki dengan perempuan. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Uqudul Lujen, udah nggak apa-apa dah Mama Gina. Kalau kita baca di kitab Uqudul Lujen itu perempuan nggak boleh ke masjid, apalagi yang muda-muda kayak begini nggak boleh, kecuali kayak ibu nih udah tua. Tapi kita lihat ininya, lihat maslahatnya. Kita sholat, apalagi sholat taraweh ya. Kalau sholat taraweh di rumah kayaknya kagak habis-habisnya tuh sholat, karena banyak. Karena banyak ya. Halo, ya udah. Jadi karena banyak jumlah sholat kita, kalau sendiri kayaknya awang banget gitu. Ngerti nggak awang? Iya kayaknya lama banget, berat banget. Nah akhirnya kita ke musola, kita ke masjid, kita majelis taklim gitu ya. Jadi cuman jaga-jaga jangan sampai nanti ketemu orang yang kita kenal, kita bercanda, pakaiannya juga jangan sampai pakaian seronok, jangan terlalu dandannya yang menor-menor, kayak apaan nanti mau sholat apa mau nampang gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menjurus kepada akhirnya bisa kita bercampur dengan orang laki, kita harus membatasi diri, jangan sampai bareng gitu keluarnya. Usahakan kita buru-buru. Kalau bapak-bapak kan salamannya tuh rapi banget deh. Ya, rapi banget. Kalau ibu-ibu ngapa tau itu? Karena pengen buru-buru pulang. Pengen buru-buru pulang. Bukan rebahan, mungkin kayak begitu tuh ya. Supaya jangan sampai berbarengan keluarnya sama bapak-bapak. Itu nggak bagus. Jadi ya silahkan aja ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, tapi jaga batasan-batasan. Nah ini kalau ada perempuan, ada banci yang keluar perempuan dulu, habis perempuan jauh baru orang laki. Ibu, ini suami istri. Misalnya nggak gandengan, jalannya siapa duluan? Laki atau perempuan dulu? Ibu, Soimah kalau jalan gandengan sama oh berarti di belakang. Iya, memang iya. Jadi perempuan di depan, suami di belakang jagain gitu. Jangan suami yang duluan. Jadi perempuan duluan, suami belakangan. Ini juga kayak begitu. Tapi pas giliran udah hilang tuh pantatnya,
si perempuan baru deh bapak-bapak. Tapi kayaknya sekarang mah kurang paham orang kayak begitu ya. Kurang paham sehingga apa? Sehingga ya udah aduk-adukan dah. Dan hendaklah makmum itu menanti hingga keluar imamnya. Jadi udah imam keluar baru makmum, kayak guru gitu ya. Kadang-kadang guru mah masih duduk di sini, muridnya udah pada belingsatan keluar ya. Tapi ya alhamdulillahnya suka ada aja gitu ya yang nemenin gitu. Saya salut tuh kemarin tuh baju munah tuh subhanallah. Jadi kan ada tukang kacamata, pada udah nggak meriksa kacamata. Ibu meriksa nih, terus Bu Haji Muzairah kirain mau meriksa, ternyata Bu Haji nggak meriksa, enggak, mau nemenin doang. Ya Allah, kata saya gitu ya. Bu Haji Muzairah disuruh sama Bu Haji Munah. Jadi Bu Haji Munah di situ nungguin karena memang itu majelis taklim Bu Haji Munah. Nah, disuruhlah Bu Haji Muzairah nemenin saya gitu. Kalau ibu-ibu kan udah belingsatan aja. Guru aja masih makan juga. Jadi imam duluan keluar, baru makmum yang belakangan keluar. Tuh adabnya. Ini lagi ngomongin adab laki-laki nih Bu. Bukan kita, tapi bisa juga kita ikutin ya. Jadi imam keluar duluan, makmum baru keluar. Mana dia? Hingga keluar imamnya, dan makruh keluar makmum dahulu daripada imamnya. Ya. Jadi makruh. Apa sih makruh? Dibenci ya. Jika tiada diuzurkan, kecuali kalau ada uzur. Kalau nggak ada uzur, ya udah tunggu aja dulu, dampingin tuh imam. Jika ada baginya uzur, maka keluar ia pada tempat pihak hajatnya. Tapi kalau memang ada uzur, ya silahkan. Maka jika tiada suatu hajatnya, maka sunnah ia keluar dari pihak kanan. Jadi ibu-ibu sampai keluarnya juga itu ditentuin, diatur gitu. Kalau mau keluar lewat kanan, jangan lewat kiri. Kita kayaknya semau kita ya, kanan apa kiri ya. Tapi iya, ibu kan pernah ikut torekot, sampai sekarang ibu ngikutin torekot itu. Jadi kalau habis sholat Fazkuruni azkurkum Allah 10 kali aja tuh Allahnya tuh ya. Terus laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. In tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. 3 kali baca. Pas udah selesai, bangun, belok keluar dari sejadahnya kanan. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum Habibullah. Keluar dari sajadahnya kanan. Itu diajarinya kayak begitu. Oh ternyata ya seperti itu. Kalau kita keluar sajadah jangan keluar dari kiri. Jadi keluar sajadahnya dari kanan. Kayak misalnya kita nih ke kanan. Jadi begitu kali ya. Begitu. Misalnya posisi kita ada di sini nih. Kanan. Kayak gini. Ini ibu duduk. Ada yang temenin kanan dulu. Ibu kalau berjamaah tengah. Tahu udah bapak-bapak paham apa enggak ya? Jangan ada posisinya di pinggir. Tengah baru kanan, kiri. Jadi gitu. Jadi kanan ya, keluarnya kanan ya. Dari sajadah ya. Selama ini keluarnya dari sejadah dari mana aja? Selain ibu. Bangun aja gitu ya. Ini kan sejadah nih. Kan iya kan? Semau kita ya. Iya. Ya dari kanan. Ada depannya jadinya langsung berhenti. Iya, maksudnya enggak apa-apa ke depan tapi kanan gitu. Kanan.
Karena memang ibu diajarin waktu itu ya, jadi terbiasa kanan gitu keluar dari sajadahnya. Kan kita nggak mungkin kan ngangkat sajadah kalau kaki kita masih ada di atas sajadah, mungkin nggak? Kita bangun, pas kita ke kanan, udah diangkat belum sajadah? Belum. Orang kaki kita masih ada di situ, iya kan? Baru pas giliran kita belok kanan, ambil sajadah gitu kan? Nggak bareng kan? Ibu mikir ya, selama ini gimana ya? Jadi kanan ya. Jadi ibu itu bisa-bisa kita ngamalin sesuatu, diajarin sama orang, pas baca, oh ternyata iya gitu ya. Maka maka gimana dia? Tiada suatu hajatnya. Maka sunnah ia keluar daripada pihak kanan dan sunnah ia menceraikan. Dan sunnah ia menceraikan antara maksudnya menceraikan itu memisahkan. Dan sunnah ia menceraikan antara sembah yang fardu dan sembah yang sunnah dengan berkata-kata atau ia berpindah kepada tempat yang lain, yaitu terafdol. Karena setempat sembahyang itu datang ia naik saksi pada hari kiamat. Oh, pantes ya kan? Jadi ibu-ibu kan kita sholat sunnah nih, kita sholat sunnah di mana aja nih? Ya, sholat sunnah di mana aja? Pas giliran sholat fardu kan kita sesuai dengan saf gitu ya. Nanti pas giliran udah selesai sholat, kita mau sholat sunnah, pindah nih bapak-bapak gitu ya, pindah tempat. Kenapa pindah tempat? Itu afdolnya tuh Bu. Afdolnya karena tempat sembahyang itu datang ia naik saksi pada hari kiamat. Semakin banyak tempat kita tempati untuk sholat, maka dia nanti menjadi saksi. Dia karena itu naik menjadi saksi. Ya Allah, makanya ibu-ibu kalau yang pada punya sajadah banyak, tiban aja itu sajadah. Jangan sajadahnya satu, apalagi kayak ibu nih udah tua kayak begini, sampai segini nih sajadah. Ya. Karena apa, kalau langsung kena ke tanah lutut nih sakit. Tapi kalau tebal tuh enak. Jadi sampai 5 sajadah tumpuk. Jadi ibu-ibu yang punya sajadah jangan kebanyakan nganggur itu sajadah nggak dipakai. Tumpuk aja di lemari. Cai, kesian itu sajadah. Nanti dia nggak naik saksi buat kita. Kenapa? Karena nggak dipakai. Jadi pakai. Jangan nungguin setahun sekali. Pas giliran dipakainya buat lebaran, ya kesian banget itu sejadah. Ya. Jadi tumpuk. Sajadah ditumpuk, ada 5, tumpuk 5. Iya. Biar kepake, biar ini jadi sajadah jadi saksi. Iya. Yang ditaruh di lemari. Ambil aja nanti kasih ke orang gitu. Bawa ke, misalnya kita sholat nih. Oh, giran dikasih jilbab aja baru mau ya. Iya. Kayak gini kan, kayak ibu kalau dikasih mukena ya mukena gitu, karena di rumah kita udah banyak mukena. Kalau mukena itu kan kita pakai, kenapa ya? Giran dikasih jilbab seneng, kasih mukena nggak seneng. Kenapa itu Bu? Karena kalau jilbab dipakainya buat keluar ya. Ada yang dipakai. Iya, maksudnya ini kalau suruh milih gitu, senengan ke jilbab. Karena apa? Kalau jilbab itu kan nanti bajunya hitam, paduannya kayak begini nih, alhamdulillah buat paduan itu nanti gitu kan. Jadi kadang-kadang kita kan seragam nih, dikasihnya kan cuma baju doang misalnya, atau misalnya nih hitam sama hitam, ada yang ngasih hitam motif kuning gini nih kayak begini. Nah, buat pasangan. Jadi tambah banyak jilbab kita, tambah banyak koleksi buat memaduin baju kita. Kayak kalau mau kena kan dede juga gitu ya. Jadi ibu-ibu nih, ini nih dari sorot langit nih sama malaikat nih cakep nih.
terang dibanding hambal. Ada hambal yang buat ngaji, ada hambal yang buat ngerumpi. Itu ngerumpi. Jadi kayak misalnya kan kalau ibu nih ada tamu, ibu ada tamu kan kita gelar itu karpet. Ibu ngaji di karpetin, kalau ada tamu di karpetin. Ini campur ini ya, campur terang sama gelap ini. Iya. Jadi dari atas langit itu kelihatan tuh terangnya. Makanya yang di rumah nih, wah terang ini saya mah seneng. Pagi ada yang baca, siang kosong, sore ada yang baca. Jadi ibu-ibu